KBI, Dok. Oke. Sekarang kita masuk ke bagaimana monitoring dan deteksi dini penyimpangan tumbuh kembang. Oke. Monitoring tumbuh kembang anak sangat penting, salah satu kebutuhan dasar. Masih ingat kemarin kuliah, kebutuhan dasar 3 kan? ASU, ASI, dan ASA. Dan dia masuk kategori apa? ASU kah? ASI atau ASA? Untuk monitoring tumbuh kembang. Ya, dia masuk kategori yang ASU, ya. Oke. Jadi perlu terpantau tumbuh kembangnya, ya, anak apakah dia sesuai umurnya atau tidak. Makanya itu penting dideteksi dini, ya, agar cepat diintervensi dan dilakukan rujukan jika diperlukan. Jika terlewatkan, ya, maka bisa terjadi gangguan tumbuh kembang. Deteksi yang terlambat, maka menjadikan sulit diintervensi karena sudah melewati fase otak yang bersifat plastis yang sampai 3 tahun. Jadi masa tumbuh cepatnya tapi tidak diisi, nah terlambat ketahuan, maka recovery-nya itu lebih lambat untuk mendapatkan perbaikan, ya. Sehingga akan mempengaruhi tumbuh kembang anak alias kualitasnya. Oke. Siapa yang mau dipantau tumbuh kembangnya? Saya kira semua anak harus terpantau tumbuh kembangnya. Jadi tingkatkan preventif dan promotifnya, bukan karena dia sakit baru berkunjung ke sarana pelayanan kesehatan, tapi sudah disiapkan wadahnya, yaitu mungkin di posyandu atau rumah sakit untuk menerima pertumbuhannya. Ya. Sasarannya adalah semua anak yang lahir normal atau aterm atau bayi risiko tinggi, ya. Jadi semua anak mempunyai hak yang sama untuk lakukan screening pertumbuhannya. Oke, jadi kita kenai bayi risiko tinggi. Yang mana bayi risiko tinggi sih, kan ada bayi risiko tinggi. Yang mana bayi risiko tinggi yaitu akan mengalami gangguan tumbuh kembang yang mana satu, anak yang lahir dari kehamilan risiko tinggi, ya. Dari kehamilan risiko tinggi punya hipertensi, mengalami stres dan sebagainya, yang jelas bisa mempengaruhi organogenesis, pertumbuhan organogenesis pada tersebut yang bisa berkontribusi gangguan tumbuh kembang. Atau melalui persalinan risiko tinggi, ada prematur, berat lahirnya kurang 2.500, ada tidak langsung menangis atau asfiksia, ada ikterus, dirawat micu lama, kemudian mendapatkan ASI, tidak memperoleh ASI, kejang, ya, malnutrisi, trauma kepala, penyakit kronis, jadi semua menyebabkan ada gangguan. Yang kedua berikutnya adalah pola asuh pada orang tua yang tidak melekat, tidak ada bondingnya, ya, terhadap anaknya. Mungkin karena susu formula, ya, tidak pernah dekat dengan ibunya, atau pengasuhannya memang diambil alih sama asisten rumah tangga. Oke. Jadi penting anak dilakukan monitoring, ya, kemudian dengan muka anamnesis, fisis, kemudian pemeriksaan penunjang, yaitu dengan melakukan pemeriksaan screening perkembangan. Kalau penyakit-penyakit gangguan tumbuh kembang, tidak ada pemeriksaan yang menentukan bahwa ini penyakitnya, tetapi dari gangguan tumbuh kembang kita bisa merefer kepada divisi-divisi terkait untuk mengetahui apakah normal atau tidak. Ya. Nah, apa yang pertama dilakukan adalah satu, menghitung umur. Ya, menghitung umur di sini kita lihat ada usia kronologis, yaitu yang mana usia tanggal periksa hari ini kemudian dikurangi dengan tanggal lahir. Maka kita akan mendapatkan berapa usia anak ini, ya. Nah, kalau anak lahir prematur, maka berlaku suatu aturan, yaitu kalau di bawah 2 tahun, maka anak itu berlaku usia koreksi. Dan lama prematurnya itu di atas 2 minggu, dihitung dari usia gestasi 40 minggu.
Ya, jadi kalau dia 3 tahun tapi dia prematur, ya diabaikan saja, tidak berlaku usia koreksi. Ya, tetapi kalau di bawah 2 tahun dan masih prematur lahirnya, maka berlaku usia koreksi. Nah, jadi usia koreksi sama dengan usia kronologis dikurangi dengan lamanya prematur. Lamanya prematur berarti tergantung dari ibunya. Misalnya ada prematur 32 minggu, 37 minggu, dan sebagainya. Ya. Nah, di situ kita lihat dulu berlaku kesepakatan yang bersifat universal, yaitu 1 bulan pasti 30 hari ya. Nah, kemudian 1 minggu sampai dengan 7 hari, 4 minggu sampai dengan 1 bulan, kemudian 1 tahun 12 bulan. Nah, kalau kita menghitung umurnya di atas 15 hari, berarti 16, 17, dan seterusnya, maka dibulatkan menjadi 1 bulan. Sebaliknya, kalau di bawah 6 bulan 15 hari, maka anak itu tetap 6 bulan. Ya, maka dihilangkan. Contoh, ayo camkan baik-baik. Anaknya kita hitung hari ini, periksa usianya 6 bulan 17 hari. Berapa usia anak ini? 6 bulan 17 hari, maka dihilangkan 17-nya atau dibulatkan menjadi 8 bulan, 8 bulan. Halo? Tadi usianya 6 bulan 17 hari. Jadi anak ini dibulatkan menjadi 7 bulan. Ya, karena di atas 15 hari. Kalau 4 bulan 14 hari, berapa usia anak ini? Halo? Berapa usianya ke 4 bulan 14 hari? Beda 4 bulan. 4 bulan. Oke. Nah, kita masuk ke soal prematurnya. Dia periksa hari ini ternyata usianya 6 bulan 12 hari, dan dia kita dapat skornya prematur 32 minggu. Berapa usia koreksinya? Berapa usia koreksinya? Lahir berapa tadi? Nanti berapa soalnya? Usianya hari ini, usia hari ini atau kronologisnya? Berapa tadi saya katakan? Malaya. 7 bulan 14 hari. Maka anak ini menjadi ya 7 bulan. Ya tadi. Nah, andaikan anak usia 5 bulan. Ternyata dia prematur 30 minggu. Berapa usianya anak ini, usia koreksinya? Berapa usia koreksinya? Andika, berapa usia kau dapat Andika setelah kamu usia koreksi? Andika? Berapa yang dapat Andika? Beda. Hah? Berapa usianya? Nailal Huda. Berapa usia anak ini? Kalau dia 5 bulan, itu 5 bulan. Ternyata laporan tuanya prematur. Prematurnya itu 32 minggu. Berapa sekarang anak ini usianya? Nailal? Nggak ada yang bisa jawab ya? Rida, Mama Rida. Mama Rida? Tidak. Berapa usianya Mama Rida setelah dikoreksi?
Belum ada yang tahu ya? Oke. Tolong kita lihat sama-sama, tadi usianya dia 5 bulan. Ternyata prematur 32 minggu. Jadi berapa usia koreksinya? Jadi tadi lamanya prematur dari mana? Berarti 40 minggu dikurang 32 minggu, sisa berapa? 8? 8 minggu. 8 minggu itu sama dengan 2 bulan. Jadi anak ini tadi usia 5 bulan, dikurangi usia koreksinya itu 2 bulan, jadi anak ini menjadi 3 bulan. Jelas? Paham? Jelas paham dan jawab juga gimana mau direspon apakah saya Iya jangan dok, saja? paham dok. Sudah paham ya? Iya dok. Oke, Iya alhamdulillah. dok. Oke. Jadi butuh usia koreksi. Nah ini cara menghitungnya. Tanggal lahir umur anak lebih 16 ya. Bulatkan 4 bulan. Ini bagaimana caranya ini menghitung? 13,27 boleh nggak dikurangi? Nggak bisa ya. Kita utang ke bulan. Bulan diutang masuk ke hari menjadi 30 hari. Jadi 30 tambah 13, 43 kurang 27 menjadi 13. Di sini sisa 4, maka dikurangi 1 menjadi 4. Kira berapa? Tapi ingat, apakah dia prematur atau tidak. Kalau dia prematur, maka memerlukan usia koreksi. Dan jangan terkecoh, prematur itu hanya berlaku kalau di bawah 2 tahun. Ya, oke. Kita masuk kepada screening. Tadi kan punya pertumbuhan. Apa screening? Kita 3 yaitu screening pertumbuhan, screening perkembangan, dan screening perilaku atau behavior. Untuk pertumbuhan, kita selalu mengukur berat badan, panjang badan, atau tinggi badan, lingkar kepala. Ya. Kemudian, kalau perkembangan berarti bisa dari MCET, ya, bisa dari KPSP, Denver 2, PETS, ya, PETS itu untuk orang tua yang melakukan, ya, PETS. Saya yang sebutin, ya. Kemudian Denver KPSP. Nah, kita lihat di sini kalau PES itu orang tua, ELMS itu untuk bicara bahasa. Nah, kalau perilaku maka kita melakukan MCET, revisi behavior ini khusus untuk anak autisme, MCET. Kalau masalah mental emosional kita tetapkan MME, kemudian GPPH kalau kita mencurigai anak itu dengan mencurigai dia ADHD atau ada gejalanya. Coba kita lakukan di kursnya. Nah, kapan pertumbuhan? Pertumbuhan nilai setiap 3 bulan sampai pada bayi, kemudian pada balita setiap 3 tahun. Misalnya sekolah dan remaja, kita melakukan setiap 6 bulan. Nah, apa yang kita lihat dari masing-masing anak, tentu sampai anamnesis kita juga melihat bagaimana kondisi anak. Ya, jangan lupa setiap orang tua itu perlu diperhatikan karena dia tahu mengenai kondisi perkembangan anaknya. Kemudian riwayat perkembangan sebelumnya, apakah pernah kerja, apakah norma menjadi hilang, dan sebagainya. Kemudian lihat faktor-faktor risiko tadi. Yang kita sudah bahas tadi, faktor risikonya ya cukup panjang. Pemeriksaan fisik tetap dilakukan, tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, pemeriksaan fisik umum, dan pemeriksaan fisik neurologik dasar. Oke. Nah, setelah tadi pertumbuhan, kita mengukur dengan penimbangan yang bagus, ya, yang terstandar dan sudah dikalibrasi, berat badan, panjang badan, lingkar kepala, lingkar lengan atas, kemudian dimasukkan ke growth chart yang ada. Masih ada buku kayanya semua untuk anak-anaknya yang punya ini. Nah, kemudian kita lihat indikator pertumbuhan yang ada di buku growth chart-nya, lalu interpretasikan, lalu melakukan intervensi dan evaluasi. Nah, ini ukur berat badan. Apa yang salah di sini? Ada yang salah nggak? Halo? Apa yang salah? Tapi dok pastikan pada saat melakukan pengukuran dok tidak melepas
Semua yang dipakai dokter di sini dia membawa boneka dok. Ya, jadi perhatikan hal-hal yang bisa menambah berat badan, tetapi bukan bagian dari penambahan bobot badannya. Ini salahnya anak menunduk, ya, dia pegang boneka, ya, kemudian dia masih pakai sepatu. Ini pelaturan yang tidak tepat, ya. Kemudian demikian juga untuk baby scale, ya, mengukur berat badan, menggunakan baby ini, perhatikan, karena pada bayi tadi bisa naik berapa gram? Tergantung usianya ya, 3 sampai 1000, 450 sampai 650, ya, 3,5 sampai 4,5, itu semua. Oke, nah ini mengukur berat badan, panjang badan. Ini kita lihat berapa yang menempel di bawah ini, berapa menempel. Jadi kepala, bokong, bahu, ya, tumit dan anggota kepala telang. Masih ingat ini growth chart? Ya, nanti kalau TBL silakan juga menggunakan TBL ini. Tadi sudah mengukur, kita memplotting, artinya memasukkan ukur itu ke dalam satu growth chart. Apa hasilnya ini? Karena dia antara min 2 dengan min 3, daya dinamika adalah variabel, berat badan per umur, maka dia masuk berat badan sangat kurang. Ya, berat badan kurang atau underweight. Tentu beda antara laki-laki dengan perempuan. Wah, ini sama tingkat kepala umur. Kemudian, nah ini silakan menghafal indikator pertumbuhan berdasarkan Permenkes tahun 2020 nomor 3. Coba Anda perhatikan sendiri masing-masing di-downloadkan. Jadi berat badan per umur, jadi keluarnya berat badan kurang atau berat badan sangat kurang, berat badan normal, dan berat badan berisiko lebih, ya. Kemudian panjang badan menurut umur, ini keluar ini perawakan pendek dan sangat pendek. Belum terlihat jawabannya pendek atau sangat pendek, ya. Oke. Jadi kita lihat tinggi badan tidak ada stunting ya, kelihatan di sini baru pendek, ya masih perlu kita lakukan suatu anamnesis. Jadi pendek itu sudah belum tentu stunting, tapi stunting sudah pasti pendek, ya. Ya. Nah, kita lihat di sini yang mana normal pertumbuhannya. Yang mana normal pertumbuhan? Nomor 5. Nomor 1. Kenapa nomor 5 pertumbuhan normal? Halo? Bisa dibantu? Ya. Kalau saya satu anak-anak satu, ya. Kenapa nomor 5 normal? Halo, udah apa-apa. Ini proses belajar. Salah pun tidak apa-apa ya. Jangan pernah takut untuk mengemukakan pendapat karena ini masih proses belajar. Yang salah itu kalau sudah ujian, sudah dikasih materinya baru tidak tahu gitu. Ya. Nah, sengaja pancing begini juga supaya Anda juga melihat, ya, jangan sampai salah membaca, salah memahami. Makanya saya butuh konfirmasi juga sebelum saya jelaskan. Siapa tahu Anda sudah tahu, artinya kalau sudah tahu tingkatnya, enak mengajarinya, gitu. Nomor 1, tumbuh normal tidak? Ya. Growth chart ini dibentuk berdasarkan melalui penelitian longitudinal jangka panjang, ya. Dan growth chart ini berlaku juga untuk Indonesia. Jadi jangan mau pikir karena ini bersifat nasional dunia, oh jangan-jangan kalau Indonesia masuk di luar itu gizi baik, kita gizi kurang. Tidak, sama. Ya, kalau memang dia sama-sama gizi kurang. Ya, kita di sini yang satu normal, yang dua berat badannya itu tidak ini. Kayaknya berat badan tetap ya. Kemudian yang ketiga, ini orang ketiga tambah beratnya tidak. Nomor 3, bertambah tidak berat badannya? Tidak.
Masa tidak? Coba lihat kasih tanya pernyataan. Oke. Nomor 4, berat badannya turun. Ya. Kelima juga turun. Ya, oke. Kita simpulkan, 1 itu normal, berarti kenaikan berat badannya sesuai dengan kenaikan berat badan yang kita pahami tadi. Antara 700 sampai 1000 gram per bulan. Kalau ini usianya sampai 3 bulan, berarti bisa sampai 1 kilo. Ya, berarti normal. Kedua, tetap berat badan bulan lalu kita ukur dengan berat badan sekarang tidak naik. Nah, apa yang kita bisa lihat di situ? Ternyata kalau tidak sesuai pertumbuhannya, maka dia menjauhi kurva pertumbuhan. Ini kan kurva pertumbuhan menjauhi. Nomor 3, naik ini berat badannya, bertambah. Tetapi kenaikannya tidak sesuai dengan usianya. Ini berapa tahunnya? Berapa umurnya ini? 7 sampai dengan 9 bulan. Berapa kenaikan berat badannya? Yang wajar ya 2,5, 3,5, 2,5 sampai 3,5. Itu kita lihat. Jadi mungkin bertambah berat badannya tapi tidak sesuai, maka dikatakan tidak tumbuh. Nomor 4, berat badannya turun. Ya, turun. Nomor 5, berat badan turun tetapi dia normal. Kenapa normal berat badannya 5? Kenapa? Apa yang dia bikin supaya tetap bertambah berat badannya anaknya? Ya, nomor 5, berhasil tata laksana karena kita mengajak anak itu ke berat badan yang ideal. Ya, nah kalau di atas 1 itu sudah beresiko, artinya bisa jadi overweight atau menjadi obesitas. Jadi growth chart ini menunjukkan bagaimana anak itu harusnya tumbuh. Ya, bukan. Jadi dia harus mengikuti growth chart-nya. Nah ini kalau laki-laki kita pakai CDC ya, berarti laki-laki perempuan. Kalau dia sudah kita ukur dan overweight, maka lanjutkan pemeriksaan dengan menghitung indeks massa tubuh. Ya, lingkar kepala pun harus diukur. Kalau ini menggunakan dia haus, ini masih gunakan dia KPSP. Proses. Ya, intervensi tentu tidak ada, masih sangat jarang itu. Sangat jarang gangguan pertumbuhan tunggal. Biasanya berkaitan dengan penyakit-penyakit primernya. Jadi atas ya intervensi pendukung gizi seimbang cukup, yaitu protein, sumber vitamin mineral, dan sumber karbohidrat. Jadi atasi penyakit primernya, hitung kebutuhan kalori dan berikan dia sesuai dengan kebutuhannya. Jadi masuk pada asuhan nutrisi pediatri. Ya, saya kira itu dulu untuk hari ini. Saya sangat mengantuk sekali. Ada mungkin ditanyakan sebelum saya lihat? Pada saya jawab. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tapi dok, izin bertanya dok. Ya, silakan. Izin bertanya materi yang sebelumnya dok, tapi Ya. mengapa penambahan panjang badan dok di tiap trimester itu makin menurun dok? Contohnya trimester 1 itu kan tadi 2,8 sampai 4,4 cm. Sedangkan trimester 2 1,9 sampai 2,6 cm. Seterusnya dok makin berkurang dok. Mengapa demikian dok Tabe? Ya, ini kan tadi dari awal saya katakan, ini secara konsep ya yang sudah pakemnya yang kita peroleh dari ilmuwan sebelumnya. Ya, kalau kita melihat, saya mengatakan bahwa dengan melihat laju pertumbuhannya makin menurun, Allah itu menciptakan kita sangat sempurna. Ya, coba bayangkan kemarin ada kuliah yang porsinya
bayi dua bulan dalam kandungan itu 1:1. Coba bayangkan kalau tidak diubah sampai sekarang. Maka kita semua menjadi individu-individu yang mungkin apa ya sama, kalau mau dibandingkan dari film-film ya mirip-mirip alien ya. Jadi itulah fisiologi dalam tubuh diatur karena coba bayangkan kalau bertambah 2 cm per bulan, 2 cm per bulan, bagaimana kita punya tinggi. Ya, saya tidak bisa jauh secara detail, tapi saya mengingat bahwa dibentuk begitu sempurnanya makhluk Tuhan ini, kita sempurna manusia. Ya, oke. Tapi yang penting Anda pahami dalam pembelajaran ini bahwa kalau ada soal atau ditanya atau menghadapi pasiennya, lihat berat badannya yang berapa naiknya. Kalau punya 3 bulan pertama naiknya teorinya 700 sampai 5.000 gram. Terus kita timbang anaknya itu cuma naik 500 gram. Paham tidak? Maksudnya naik atau tidak? Tumbuh normal tidak? Tumbuh normal ya pernah 500. Jelas tidak tumbuh normal karena harusnya naik antara 700 sampai dengan 1.000 gram. Berat badan naik tapi tidak tumbuh normal. Nah, tugas kita mencari, 3 bulan bisa kenapa tadi? Tadi sudah dikasih kuliah apa yang mempengaruhi berat badan? Bisa karena dia muntah, makannya kurang, asupannya, pencernaannya, ya, atau karena dia mengalami sakit. Nah, kesemua itu perlu dicari begitunya. Jadi silakan menghafal untuk kepentingan nanti pada saat ujian, tahu yang mana dikatakan berat badan yang naik secara fisiologis dan yang turun secara fisiologis. Ya, begitu ya, Dai ya. Mama enggak ya? Singkat sekali namanya. Lebih enak. Terima kasih banyak, Dok. Ya, ya. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Ada yang masih kurang jelas? Tidak begini supaya tetap dalam pembelajaran berikutnya atau nanti dalam pekerjaan soal bisa Oke, saya kira cukup itu ketua kelas, izin kalau ada pertanyaan lagi. Ya.